Saudara-saudara, ini hanya pengorbanan yang kecil yang bisa dinilai kilogram dan jumlah kepalanya. Pengorbanan yang lebih jauh adalah usaha kita memahami ajaran agama kita agar kita mampu hidup dengan mengenali, memahami apa ajaran kita yang hakiki. Saudara-saudara, sebelum melangkah lebih jauh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran memberikan isyarat kepada kita mengenai keimanan yang kemudian nanti diimplementasikan dalam kehidupan yang lain-lain. Iman yang digambarkan oleh Rasulullah dalam Quran, iman yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik yang kemudian menamakan Muslim dan yang lain-lainnya. Pesan iman yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 284. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah, Syekh mengutip terjemahan dari Al-Quran, penerbit Departemen Agama. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beriman pada apa, yakni Al-Quran yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Al-Baqarah ayat 285. Coba nanti ditengok lagi dalam Al-Quran. Saudara-saudara, iman itu adalah
suatu hal yang menjadi landasan hidup, landasan melangkah, landasan ibadah, landasan hidup bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga hidup dalam lingkungan umat manusia sedunia. Inilah sikap Nabi Muhammad tentang iman. Tentunya disampaikan kepada umatnya yang kini kita ada di dalamnya. Jelas sampaikan di sini Rasulullah dan para orang mukmin mengakui adanya Allah yang sama. Iman pada Allah yang sama. Kemudian dilanjutkan, masing-masing yang ada di lingkungan Nabi Muhammad ketika itu masing-masing beriman selain kepada Allah, kepada malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya. Bukan hanya satu kitab, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, mengajak mengimani kepada para rasul-rasulnya. Kehidupan Nabi Muhammad ketika itu berada dalam lingkungan yang beraneka ragam keagamaan dan keyakinan. Ternyata kalau kita ikuti pesan daripada Al-Quran ini, kita bisa membayangkan betapa terjadinya kerukunan yang tinggi sampai kepada malaikat sama mengimaninya. Yang ketika itu kutub atau buku-buku atau kitab-kitab suci diimani yang ada ketika itu, dan sampai hari ini yang ada ketika ini kalau kita mengikuti tuntunan Rasul. Semua kitab yang dibawa oleh para Rasul diimani. Setelah mengimani kitab-kitabnya, para rasulnya diimani atas anjuran dan dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi sikap ketika itu, para mukmin tidak membeda-bedakan para Rasulullah yang ada. Tidak dibeda-bedakan, diimani semuanya para Rasul Allah. Kemudian mereka mensikapi, ya Rasul, aku dengar, kami dengar, dan kami taati ajaanmu itu. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami Allah, hanya kepadamu tempat kami kembali. Saudara-saudara, ini ajaran yang esensial, paling mendasar. Beginilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia semuanya